Selamat datang kembali di Zona Misteri. Pernahkah kalian ikut karya wisata sekolah yang seharusnya menyenangkan, tapi justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan? Di episode kali ini, kita akan menyelami 3 kisah nyata yang sangat mengerikan yang dialami oleh para siswa saat mereka sedang melakukan studi tour. Dari penampakan misterius di sebuah resort hingga pertemuan yang mengancam nyawa di tempat terpencil. Pastikan kalian tonton sampai akhir karena setiap cerita akan membuat bulu kuduk kalian berdiri dan ada detail-detail mengejutkan yang tak boleh kalian lewatkan. Kisah pertama ini terjadi saat aku masih duduk di bangku SMA di salah satu sekolah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sekolahku sering sekali mengadakan karya wisata, dan sebagai anggota paduan suara, setiap tahun kami pasti punya 1 atau 2 pilihan karya wisata. Tahun itu, saat aku kelas 2, kami pergi ke sebuah resort di kawasan Puncak, Bogor. Perjalanan bus memakan waktu beberapa jam. Aku pergi bersama temanku, Bima. Kami akan berbagi kamar. Sejak pertama kali tiba, kami sudah merasa tempat ini akan sangat sepi. Maklum, saat itu bulan November, jadi udaranya dingin sekali di sana. Perjalanan kami direncanakan selama 3 hari dengan 4 guru pendamping. Mereka tidak benar-benar mengawasi kami setiap saat. Kami hanya perlu memberitahu kegiatan apa yang akan kami lakukan. Hari pertama sangat menyenangkan. Aku dan Bima bersama 2 teman perempuan kami bermain go-kart, panjat tebing, berenang, lalu kami makan malam. Setelah makan malam, kami kembali ke kamar dan bersantai sejenak. Kamar kami tidak bersebelahan dengan kamar siswa lainnya. Kamar kami berada di lantai dasar dan ada pintu kaca geser bening yang langsung menghadap ke pemandangan danau di bawah bukit. Kami sempat keluar sebentar, lalu kembali ke kamar sekitar jam 10 malam. Kami membiarkan tirai pintu terbuka karena pantulan cahaya bulan di danau di bawah sana terlihat sangat indah. Sedikit pun kami tak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk kami. Mungkin sekitar 1 jam kami hanya berguling-guling di tempat tidur, mencoba mencari posisi nyaman, sesekali mengobrol. Sebelum Bima, yang tempat tidurnya lebih dekat ke pintu, tiba-tiba berteriak kencang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kenapa dia berteriak, atau apakah ini hanya lelucon, sampai aku menoleh ke arah pintu. Pemandangan itu seperti adegan dari film horor. Ada seorang wanita tua yang sangat tinggi dan kurus dengan rambut panjang keabu-abuan berdiri di sisi lain pintu kaca dengan kedua tangannya menempel di kaca di samping wajahnya seolah-olah dia sedang berusaha mengintip ke dalam kamar. Wanita itu kemudian berjalan pergi. Bima menatapku, mungkin menungguku untuk bangun agar dia punya keberanian untuk bangkit juga dan berlari mengejarnya. Saat kami keluar, kami tidak melihatnya dimanapun. Jalan setapak semen yang membentang di depan setiap kamar di gedung itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di rerumputan sekitar atau siapapun yang berjalan menuruni bukit. Tapi kami berdua melihat wanita itu, jadi kami tahu kami tidak sedang berhalusinasi. Keesokan harinya, kami tidak memberitahu guru pendamping, tapi kami menceritakannya pada 2 teman perempuan kami. Malam pun tiba sekali lagi. Setelah hari yang panjang dengan banyak kegiatan, kami masuk ke kamar melalui pintu belakang dan kali ini memastikan untuk menutup tirai. Bima tertidur lebih dulu dariku. Aku tertidur sekitar setengah jam setelahnya. Aku terbangun dalam keheningan total. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang membangunkanku atau tidak.
Yang aku tahu hanyalah perasaanku sangat tidak enak. Aku duduk dan berbisik memanggil nama Bima untuk melihat apakah dia bangun. Dia tidak menjawab, jadi karena naluri dan rasa penasaran, aku menoleh ke kiri untuk melihatnya. Tapi aku tidak bisa. Sesuatu menghalangi pandanganku ke tempat tidur yang lain. Aku mendongak dan menjulang di atas tempat tidurku adalah wanita tua jangkung itu. Dia mundur 2 langkah sambil berkata, "Pintu belakang kalian tidak dikunci." Sebelum berbalik dan berjalan keluar, aku membeku di tempat tidur, seluruh tubuhku gemetaran. Aku membangunkan Bima dan menceritakan apa yang terjadi. Kami mengunci pintu belakang, menutup tirai sekali lagi, dan setuju untuk tetap terjaga sepanjang sisa malam. Saat itu sudah jam 4 pagi, jadi kami tidak akan kehilangan banyak waktu tidur. Jam 8 pagi, kami pergi ke ruang makan untuk sarapan. Ketika kami kembali ke gedung kamar kami, siap untuk memberitahu guru pendamping, kami bisa melihat wanita tua itu melalui kaca kamar sebelah. Dia sedang duduk di tempat tidur, tangan terlipat, duduk tegak, menghadap pintu, menghadap kami. Kami langsung berlari ke meja resepsionis di lobi untuk melaporkannya kepada staf, bukan kepada guru. Anehnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Akhirnya, kami berhasil membujuk mereka untuk ikut dengan kami ke kamar wanita itu. Di sana, mereka menemukan wanita itu duduk dalam posisi yang sama bersama dengan seorang pria tua yang duduk di tempat tidur lain menatap mereka saat mereka masuk. Ternyata, wanita itu memiliki semacam gangguan mental, tapi pria itu juga tidak sepenuhnya waras. Ada sesuatu yang sangat aneh tentangnya, dan mereka bukanlah tipe orang yang akan kau harapkan lihat di sebuah resort keluarga. Staf tidak mau mengusir keduanya seperti yang kami harapkan, jadi kami memberitahu guru pendamping kami. Singkat cerita, setelah banyak perdebatan antara guru dan staf, kami harus mengakhiri perjalanan lebih awal dan kami semua pulang. Aku dan Bima hanya bisa bersyukur bisa segera pergi dari tempat terkutuk itu. Saat aku kelas 4 SD, kelasku mengadakan karya wisata ke sebuah tempat mirip kebun binatang di pinggiran kota, sekitar 1 jam dari sekolah kami. Aku ingat betul, hari itu mendung dengan sesekali rintik hujan turun. Kebun binatangnya agak kecil, tapi ramah anak. Koleksinya cukup banyak, sebagian besar hewan-hewan kecil, tidak ada yang eksotis. Ada juga sebuah gedung besar di sana, tempat hewan-hewan yang diawetkan dipajang, bersama dengan atraksi menarik lainnya yang tidak terlalu kuingat. Jujur saja, waktu SD aku memang anak yang agak aneh dan suka menyendiri. Guru-guru dan ibuku sering menyadarinya. Entah kenapa, saat kami berkeliling gedung sebagai satu rombongan, aku memutuskan untuk masuk ke salah satu toilet tanpa memberitahu guru manapun. Aku buang air, mencuci tangan, dan kembali keluar ke lorong. Tidak ada seorang pun di sekitar. Aku berjalan menyusuri salah satu lorong yang belum kami lewati. Aku masih ingat dengan jelas pencahayaan yang redup dan suram serta karpet merah tua di lorong itu. Imajinasi bocah 8 tahunku mulai menjadi liar saat aku menyaksikan semua hewan kaku tak bernyawa yang pernah hidup di balik kotak-kotak kaca. Aku berhenti melangkah ketika melihat seorang pria jelas-jelas bersembunyi di balik tumpukan kursi. Aku rasa aku tertawa, mengira pria itu sedang bercanda. Dia keluar dari balik kursi dan berjalan ke arahku, bertanya kemana rombongan pergi. Aku berkata, aku tidak tahu. Dia menggenggam tanganku dan menyuruhku mengikutinya. Aku pasti berpikir dia akan membawaku kembali ke rombongan.
Dia membawaku ke sebuah pintu keluar yang mengarah ke bagian belakang gedung, dekat beberapa tempat sampah, beberapa bangku, dan hutan. Ketika kami sampai di luar, tarikannya menjadi jauh lebih agresif dan cengkramannya di lenganku menjadi lebih erat. Dia menarikku ke dalam hutan. Aku tidak berteriak atau menangis minta tolong, tapi aku ingat perasaan di perutku, seolah aku sangat takut sampai bisa muntah. Dan kemudian seorang wanita berteriak sekuat tenaga. Ternyata itu salah satu guruku dari seberang pagar. Pria itu melepaskanku dan lari ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, beberapa guru berlari keluar dari pintu keluar ke sisi pagar tempatku berada dan menarikku kembali ke dalam. Para guru memarahiku, tetapi pada saat yang sama mereka juga menghibur dan memelukku. Mereka menelpon orang tuaku dan karya wisata itu resmi berakhir. Pemilik tempat itu menelepon polisi. Kami semua kembali ke bus dan kami semua pulang. Namun, saat busku meninggalkan tempat parkir, diriku yang berusia 8 tahun yang jeli melihat pria itu berjongkok di hutan dekat jalan, bersembunyi di balik dahan, mengawasi bus-bus yang lewat sekali lagi. Entah karena alasan aneh apa, aku hanya diam saja. Mungkin aku terlalu pemalu saat itu, atau terlalu terguncang untuk mengatakan apapun. Semua anak lain menatapku dengan aneh selama sisa perjalanan pulang. Aku tidak peduli, tapi aku berharap pria itu tidak pernah berhasil menculik anak kecil yang tidak curiga sepertiku saat itu. Dulu di SMA, aku mengambil kelas semacam sejarah dan misteri dunia. Aku tidak ingat nama persisnya. Intinya, kelas itu membahas misteri-misteri di dunia nyata dan hal-hal menyeramkan. Aku memang suka hal-hal semacam itu. Aku mengambil kelas itu bersama seorang teman baikku yang akan kupanggil Rian untuk cerita ini. Guru kelas itu membawa kami karya wisata ke sebuah desa terbengkalai di dekat kota kami dengan masa lalu yang tidak diketahui. Desa itu dibangun pada awal tahun 1900-an, tetapi sepertinya desa itu ditinggalkan tak lama setelah dibangun. Perjalanan bus ke sana sekitar 20 menit. Kami semua terpaku pada jendela bus saat kami melewati jalan rusak yang menyeramkan, membelah hutan lebat. Jalan itu akhirnya menuju ke sebuah tanah lapang. Kami tiba di sana. Kami melangkah ke jalanan yang retakannya ditumbuhi rumput. Rumput di sekitarnya hampir setinggi lutut. Lalu ada bangunan-bangunannya, bangunan bata kuno yang tinggi dengan jendela-jendela yang ditutup papan. Semuanya memancarkan aura yang sangat dingin dan mencekam. Guru mengumpulkan kami semua yang berjumlah 20 orang, menghitung lalu mulai memimpin jalan. Tujuan dari karya wisata kecil ini adalah untuk menggunakan apa yang disebut keterampilan yang kami pelajari di kelas untuk melihat apakah kami bisa menyimpulkan mengapa desa itu mungkin telah ditinggalkan begitu lama. Beberapa bangunan memiliki lubang di dinding sebagai jalan masuk. Bahkan ada lubang di tanah di samping beberapa bangunan, sepertinya digali untuk masuk ke ruang bawah tanah yang terlihat menyeramkan. Tapi ada satu bangunan yang berdiri lebih tinggi dari yang lain. Bangunan itu yang paling membuatku penasaran. Saat guru memimpin rombongan menuju gereja desa, aku dan Rian memutuskan untuk menyelinap pergi sendiri untuk mencari sesuatu yang menarik. Saat kami berjalan ke arah bangunan tertinggi itu, kami melihat sebuah lubang di tanah. Lubang itu digali di dekat pintu belakang bangunan yang telah ditutup rapat. Di dalam lubang itu ada sebuah tangga yang menuju ke lantai beton di bawah. Kami saling berpandangan dan tanpa kata-kata kami tahu kami harus melakukannya. Rian turun lebih dulu, lalu aku. Untungnya saat itu ponsel sudah mulai ada fitur senter, jadi kami punya sumber cahaya.
Di bawah sana sangat menyeramkan. Ada beberapa botol bir, satu coretan grafiti di dinding, dan papan-papan kayu berdebu di mana-mana. Ada sebuah tangga kayu yang menuju ke kegelapan total di atas karena semua jendela dan pintu telah ditutup rapat dari atas. Kami sudah sejauh ini masuk ke dalam gedung, jadi kami pikir kami akan naik tangga juga. Aku naik lebih dulu, dan dengan setiap langkah, derit kayu berusia 100 tahun itu membuatku merasa seolah-olah aku akan jatuh menembus setiap anak tangga. Rian mengikuti. Lantai gedung ini sangat sempit, sepertinya ada banyak bukaan menuju ke ruangan-ruangan lain yang lebih kecil. Di dalam sana sangat gelap. Kau tidak akan pernah menyangka saat itu siang hari. Aku dan Rian sejujurnya mulai merasa ngeri di sana dan setuju untuk kembali keluar. Tapi saat itu juga terdengar suara gaduh di salah satu ruangan kecil itu, seperti sebuah batu besar yang menghantam lantai beton. Naluri normal adalah lari, tapi aku dan Rian membeku, saling menatap sejenak, lalu kami berdua berjinjit ke arah pintu masuk ruangan itu. Kami menyalakan senter ke dalam ruangan itu dan langsung lari. Kami berlari menuruni tangga dan kemudian menaiki tangga berkarat itu kembali keluar. Kami menyusul rombongan dengan napas terengah-engah. Kami tidak mengatakan apa-apa untuk menghindari masalah. Salah satu teman sekelas kami bertanya ada apa. Kami memberitahunya bahwa kami menyelinap ke salah satu gedung dan di salah satu ruangan. Ketika kami menyalakan senter ke dalamnya, kami melihat 3 orang pria berdiri mungkin 3 meter dari ambang pintu, menghadap kami dalam formasi yang aneh, seolah-olah mereka sudah menunggu kami. Saat kami terus mengikuti rombongan, kami memperhatikan gedung tinggi yang kami masuki dari kejauhan. Dan sebelum pergi, kami melihat wajah seseorang di salah satu jendela tingkat atas yang tidak ditutup papan. Kami tidak pernah memberitahu guru karena takut mendapat masalah. Kami tidak tahu harus berpikir apa. Apakah mereka hanya tunawisma yang tinggal di sana? Apakah mereka anggota geng dan sedang bersembunyi? Tetap saja, cara ketiga pria itu berdiri dengan begitu tenang dan menghantui di sana, menatap kami saat kami mengintip ke dalam ambang pintu itu, aku masih tidak bisa menghilangkan bayangan itu dari kepalaku. Mungkin suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa itu hanya untuk membuktikan bahwa dugaan Rian salah. Itulah tadi 3 kisah mengerikan yang benar-benar terjadi saat karya wisata sekolah. Benar-benar membuat kita berpikir 2 kali, bukan? Kisah mana yang paling membuat kalian merinding? Apakah kalian punya pengalaman serupa? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai video ini, subscribe ke channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.